Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update for Bitcoin. But this time gonna be a little bit different dengan yang saya share sebelumnya, karena ini kita akan ngebahas satu yang menurut saya cukup menarik. Intinya gini, kita mau coba mengukur ya potensi bottom, bener-bener bottom daripada Bitcoin dengan beberapa bantuan tools, dan salah satunya itu adalah Fibonacci Extension. By the way, video kali ini saya akan mengutip salah satu analis luar yang namanya adalah Alessio Rastani, dan dia juga sebelumnya mengutip salah satu analisis luar juga namanya Garrett Soloway. Intinya mereka berdua sama-sama mencoba untuk memperkirakan potensi bottom dengan worst case skenario-nya. Jadi di video kali ini saya akan coba menyampaikan juga kepada teman-teman sekalian, dan karena menurut saya ini cukup menarik, saya cukup setuju. Tapi balik lagi teman-teman, di sini tidak ada satupun yang bisa memastikan di manakah potensi bottom. Jadi apa yang kita analisa saat ini hanya berdasarkan oleh data, historical movement, dan juga tools atau technical analysis. Alright, so let's dive into the content. First of all, kita akan start dari time frame weekly. Ini menurut saya cukup menarik pada saat saya nonton ya. Intinya ternyata Bitcoin itu melakukan pattern yang berulang hanya dengan kita mengukur dengan menggunakan Fibonacci Extension saja. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Fibonacci itu ada dua tipe ya. Yang pertama itu adalah Fibonacci Retracement. Yang paling standar biasanya kita mengukur potensi reversal atau potensi koreksi dari suatu market. So let's say marketnya going up and then dia koreksi. Nah itu kita coba ukur menggunakan Fibonacci Retracement. Which means sebagai contoh ya, kita akan coba contohkan di sini. Misalkan kalian menggunakan Fibonacci Retracement, kita coba cari tahu dulu potensi bottom dari suatu market. Ketika di sini kita bisa katakan consider sebagai swing low-nya dia, maka kita bisa tarik Fibonacci Retracement dari sini ya ke bagian paling atas sini. Jadi kalau kita lihat pada saat bull run di kisaran 2013, koreksinya Bitcoin itu setelah dia mencapai all time high-nya itu terkoreksi sampai dengan Fibo kisaran 61,8% ya. Nah ini menggunakan Fibonacci Retracement. Nah tentu saja ini bisa jadi berbeda, karena pada saat setiap kali dia bull run itu tambah lama kan tambah tinggi nih. Sebagai contoh, bull run pada kisaran 2015 ke 2017 itu lebih tinggi. Jadi kalau kita tarik dari lowest-nya pada saat dia going up, nah ini malah berbeda 38,2%, dan otomatis tidak bisa kita jadikan acuan juga untuk kondisi saat ini. Apakah kita akan tertahan hanya di 38% atau mungkin bisa lebih rendah lagi. Nah cuman yang cukup menarik ini kalau misalkan berdasarkan Fibonacci Retracement, ini yang nggak dibahas sama si Alessio, juga nggak dibahas sama si Garrett Soloway ya. Kita ngelihat, saya personally ngelihat ya, pada saat kita menggunakan Fibonacci Retracement ini, kalau kalian perhatikan, ini Fibonacci 38,2% itu berdampingan dengan yang namanya si Moving Average Weekly 200. Jadi begitu dia pullback, dia ngetes kisaran area tersebut. Nah, begitu pula dengan kondisi saat ini. Ini yang menurut saya cukup menarik. Kita compare dengan pergerakannya saat ini, dan kita lihat Fibonacci Retracement itu di angka 38,2%, dan itu precisely dekat dengan weekly moving average 200. Pertanyaannya adalah apakah koreksinya hanya akan ketahan sampai Fibo 38,2%, yang artinya di kisaran range $23.000. Nah, ini kita akan coba ya menggunakan analisis yang dibawakan oleh si Alessio Rastani. Kita tambahkan cuman dengan Fibonacci Extension saja. Oke. Nah, ini pertama untuk Fibonya saya akan tinggalkan dulu di sana. Jadi teman-teman tetap bisa lihat ya situasinya. Oke, wait a second. This one saya akan hilangkan dulu 38,2%, and there you go. Nah, ketika kita menggunakan Fibonacci Extension, kita perlu ketahui dulu kok dasarnya seperti apa. Misalkan contoh kalian melihat sebuah pergerakan penurunan, lalu kalian lihat pullback-nya. Nah, biasanya kan kita pengen cari tahu nih untuk potensi ke bawahnya. Kalian bisa gunakan dua tools ini. Yang pertama adalah Fibonacci Retracement biasa, lalu kalian munculkan Fibo 1618 sebagai potensi bottom-nya. Nah, yang kedua adalah kalian bisa gunakan yang namanya Fibonacci Extension. Kalian tarik dari titik initial movement-nya, lalu kalian tarik ke titik dia penurunan ujungnya, dan kalian tarik pada saat ke pullback-nya. Kita bisa dapatkan beberapa potensi area, dan salah satunya adalah 100% penurunan ya, diukur dari panjangnya si penurunan yang ada di sebelah sini. Ya kira-kira seperti itu gambarannya. Nah,
Dengan menilai kondisi seperti itu, kita coba gunakan Fibonacci extension. Kita tarik pada saat dia pullback, lalu kita tarik pada saat dia ketarik ke atas ini, dan kita bisa lihat ya, untuk area yang berpotensi defisit itu adalah di kisaran range lebih kurang Fibo 100%. Jadi ada confluence of Fibonacci atau Fibonacci harmony di kisaran range ini between Fibo 100% dan juga Fibo extension 100% dan juga Fibonacci retracement 61,8%. Dan teman-teman kalau misalnya mau mendapatkan angka ini, kalian harus aktifkan yang namanya Fibonacci level based on logarithmic scale di bagian bawah daripada settingan Fibonacci kalian. Dan juga untuk chartnya sendiri juga kalian harus aktifkan chart based on logarithmic scale ya, atau kalian bisa pencet tombol Alt L ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang market going up ya, ini bull run, boom ya, dia signifikan bull run. Nah, lalu dia mengalami koreksi lagi. Kita sama-sama bisa tarik ya kondisinya menggunakan Fibonacci extension dari highest-nya di sini ke turunan di sini ya, dan kita tarik pada saat dia pullback di kisaran range ini. Kalau kalian perhatikan, itu areanya lebih kurang precisely berada di kisaran Fibo 100% dan dengan Fibonacci 38,2% pada pergerakan ini. By the way, saya hilangkan aja biar enak lihatnya ya. Nah, pada pergerakan Fibonacci retracement, jadi antara $3.000 sampai $3.500 plus antara Fibo extension dengan Fibonacci retracement itu mendapati area confluence of Fibonacci atau harmony Fibonacci. Dan ya, kalian bisa lihat ya precisely di level-level tersebut. Nah, ini sebenarnya saya kurang tahu kalau yang ini ya. Ini kita mungkin bisa consider sebagai ya mini bull run kali ya. Jadi kalau kita tarik pada saat dia pullback, kita tarik pada saat dia retracement lagi, kalian bisa lihat ya prosesnya, dia turun, kita tarik ke pullback di sini, dan kalian dapati area yang sama di kisaran Fibo lebih kurang Fibo 100%, Fibo extension 100% di kisaran range $5.692 ya. Inilah menurut saya hal yang cukup menarik yang kita perlu pantau ya, dan kita perlu perhatikan apakah iya ini bisa menjadi acuan utama kita dalam mengukur potensi bottom daripada si pergerakan Bitcoin ini saat ini ya, atau pada saat bull run-nya Bitcoin saat ini. Dan kalau misalnya kita coba ukur ya dengan kondisi serupa, dari peak-nya dia, dari highest levelnya dia ya, dari penurunan di sini ya, kita tarik ke sini, oke, this one, and then kita tarik ke kisaran pullback-nya dia di kisaran area ini ya. Jadi kalau kita lihat dia turun sampai $30.000 and then dia pullback sampai kisaran $48.000. There you go. Here's your target, here's your potential target. Dan balik lagi, ini based on historical movement ya. Apakah area ini benar-benar bisa menjadi bottom daripada si Bitcoin-nya? Nah, sekarang kita coba tambahkan bagaimana perspektifnya Garrett Soloway. Jadi sebenarnya kalau based on Garrett Soloway, dia menggunakan yang namanya worst case scenario. Jadi dia nggak menggunakan chart logarithmic, which means menurut saya aneh, karena kan kita balik lagi ya, chart utamanya kan logarithmic. Ya sebenarnya sih kita bisa nonaktifkan chart based on logarithmic growth scale ini. Kedua-duanya kita sama-sama nonaktifkan, well sama aja ya. Cuman bedanya kalau misalnya kita pakai logarithmic, chartnya lebih rapi dan lebih terukur. Dan based on Garrett Soloway sendiri, dia menggunakan Fibonacci extension yang non-logarithmic. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Kalau misalnya dengan logarithmic, kalian dapat area potensi bottom itu di $22.800. Tapi kalau misalkan dengan perhitungannya Garrett Soloway, dia mendapati potensi areanya itu berada di kisaran $11.892 karena dia tidak menggunakan Fibonacci extension based on logarithmic growth scale, which means ini yang menurut saya cukup menarik ya. Mungkin ini kita bisa katakan atau kita bisa pertimbangkan sebagai worst case scenario. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat balik lagi ke Bitcoin pada kisaran 2013 ya, pada saat dia setelah bull run 2013, penurunannya itu sampai ke Fibo 61,8% diiringi dengan Fibonacci 100% extension, which means ini menurut saya agak mix karena yang di sini Fibo extensionnya itu logarithmic growth scale. Sementara untuk Fibonacci retracement saya pasti pakai yang logarithmic karena kita juga menggunakan chart yang logarithmic, nggak mungkin kita pakai yang non logarithmic. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pakai yang non-logarithmic, kalian bisa lihat ya, ini akan terjadi pada angka Fibonacci-nya. Dia akan lari jauh sekali ke atas.
dan itu di kisaran 12.000 sampai dengan 7.500 dolar ya. Makanya saya menggunakan chart logarithmic karena memang make sense-nya kan begitu. Kita tarik Fibonacci dari swing low di sini ke swing high di sini. Masa kita dapat 38%-nya di atas sini, kan nggak masuk akal. Koreksi 50%-nya aja pasti di tengah-tengah sini, dan itulah kenapa saya menggunakan chart logarithmic ya. Dan ya, ini based on Gareth Holloway sendiri. Kalau misalkan kita tidak menggunakan chart logarithmic, then this is potential our worst case scenario ya. Jadi kisaran 11.000 sampai dengan 12.000 dolar itu terdiri atas Fibonacci 61,8% dan juga Fibo extension 11.892 dolar ya, sekitaran area tersebut. Jadi inilah yang sebenarnya saya pengen sampaikan pada weekend kali ini ya. Saya pikir ini adalah dua area yang kita perlu pertimbangkan teman-teman, between Fibonacci level di sini kita sama-sama bisa memperkirakan atau mengetahui potensi bottom, which means sebenarnya saya nggak bilang pasti akan ke sana. Mereka juga katakan demikian. Kita tidak bilang pasti akan ke arah tersebut atau ke area angka tersebut. Cuman balik lagi, based on data dan historical movement, kita sama-sama bisa lihat there is something yang berpotensi menahan pergerakan Bitcoin untuk turun, drop jauh lebih jauh daripada area yang mungkin kita pertimbangkan. Dan salah satunya, kalau saya boleh tambahkan lagi, adalah weekly moving average 200 ya. Kita lihat rejection terjadi, weekly moving average terjadi pada weekly moving average dan juga weekly moving average 200 ya, pada kisaran Black Swan di kisaran 2020 awal. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, can we see weekly moving average 200 sebagai juga bagian daripada potensi bottom daripada pergerakan harga Bitcoin saat ini atau pada saat koreksi saat ini? I think teman-teman itu aja. Hopefully this video bisa menjadi menarik buat teman-teman sekalian ya. Balik lagi, saya mau sampaikan tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa memperkirakan di manakah bottom daripada si harga Bitcoin. Saya bilang tidak ada satu orang pun ya, dalam artian ya mungkin ada yang bisa kebetulan benar tapi tidak didukung dengan data, maka saya rasa itu tidak bisa dikatakan dengan valid, karena kita semua di sini memperkirakan atau mencoba menganalisa potensi bottom dari pergerakan Bitcoin semuanya based on data, dan semuanya kalian bisa lihat sendiri datanya ini real, ada, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan menggunakan tools yang kita gunakan pada saat kita melakukan analysis. And I think that's it everybody. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy in this weekend video. Happy weekend everybody. Thank you so much for watching this video. Oh ya, jangan lupa teman-teman nonton juga di Chit-Chat Crypto yang di sebelah sini ya. Ini adalah satu video pembahasan yang menurut saya cukup menarik. Kita ngebahas beberapa pertanyaan dan diskusi dari para subscribers. So I think if you guys would like to enjoy that kind of video, make sure kalian bantu like Chit-Chat Crypto ya yang di sebelah sini ya, supaya kedepannya kita akan coba bikin lagi lebih banyak. Mungkin every weekend, why not ya kan? And I think that's it everybody. Once again, happy weekend. God bless everyone. Cheers and bye bye.